di skip aja untuk sambutan budekannya karena budekan sholat dulu. Jadi tadi sudah termasuk sambutannya. Nggih, jadi langsung aja nanti pembukaan dan lain sebagainya. Tapi di skip bagian eh, itu sambutan dari budekan. Monggo Mbak Sasi bisa dimulai. Oke, baik. Baik, terima kasih banyak, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore dan kami ucapkan selamat datang yang terhormat Dekan Fakultas Kedokteran Hewan sekaligus penanggung jawab mata kuliah penyuluhan veteriner Surabaya, Profesor Dr. Mirni Lamid, Dokter Hewan Magister Peternakan yang saya hormati, yang terhormat Koordinator Program Studi Kedokteran Hewan Vikia, Dr. Budi Agustomo, Magister Veteriner yang saya hormati, dan pemateri kuliah tamu pada hari ini, Profesor Dr. Siti Azizah, Sarjana Peternakan, Magister Sosial, Magister of Communication yang saya hormati, serta yang kami hormati para dosen pengampu mata kuliah penyuluhan veteriner dan seluruh peserta kuliah tamu dan teman-teman hari ini yang saya cintai dan saya banggakan. Selamat datang di kuliah tamu kepemimpinan yang diselenggarakan pada hari Sabtu 17 Mei 2025. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya, Nashwa Sasi Kirana, akan memandu acara kuliah tamu sampai selesai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan doa dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat karunia-Nya, kita dapat berkumpul dalam kuliah tamu pada hari ini. Hadirin yang kami hormati, agar acara berlangsung dan tentu membawa manfaat bagi kita semua, mari kita membuka acara ini dengan bacaan basmalah. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Erlangga. Kepada hadirin dimohon untuk mengikuti dan panitia bertugas dipersilahkan. Halo. Maaf. Nah, selanjutnya kita memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi yang diberikan oleh Profesor Dr. Siti Aziza, Sarjana Peternakan, Magister Sosial, Magister of Communication, yang dipandu oleh Dr. Zulfi Nur Amrida Rosyada, Sarjana Peternakan, Magister Perikanan, selaku moderator pada kuliah tamu hari ini. Kepada Dr. Zulfi, dipersilakan. Ya, terima kasih ada MC Mbak Sasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi sore, wabarakatuh. salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Profesor Dr. Mirni Lamid, juga Bapak Ibu pengampu mata kuliah penyuluhan veteriner, Ibu Dr. Nani Hidayati. Oke, kuliah tamu hari ini kan merupakan bagian dari mata kuliah penyuluhan veteriner yang bersifat wajib juga diikuti oleh mahasiswa semester 2 dan 4. Dan hari ini kita akan bahas topik terkait kepemimpinan dan atau leadership. Oke. Jadi di kepemimpinan atau leadership ini merupakan soft skill yang esensial gitu ya dalam dunia penyuluhan, karena seorang penyuluhan dan juga kita sebagai mahasiswa itu bukan hanya menyampaikan informasi tapi juga
nantinya akan jadi agen perubahan dan pemimpin di tengah masyarakat gitu ya. Jadi acara ini juga disiarkan secara live di kanal YouTube fakultas. Jadi bagi peserta yang kiranya belum bisa bergabung di Zoom dapat menyimak di YouTube. Kemudian juga nanti akan ada presensi kehadiran yang akan nanti dibagikan di akhir acara melalui kolom chat Zoom. Jadi harapannya bisa diikuti sampai selesai. Kemudian selama materi berlangsung, em, mohon kameranya bisa dinyalakan, yang bisa menyalakan kamera untuk on cam sebagai bentuk partisipasi aktif gitu ya. Dan juga mohon mikrofonnya bisa di mute untuk menjaga kelancaran jalannya acara begitu. Dan kemudian nanti akan ada sesi diskusi setelah pemaparan materi. Jadi teman-teman bisa raise hand untuk bertanya langsung kepada Prof. Azizah atau mungkin bisa juga menulis pertanyaannya melalui kolom chat Zoom. Nah, nanti partisipasi aktif dari para mahasiswa semua akan mendapat poin tambahan gitu ya sebagai poin keaktifan pada mata kuliah penyuluhan veteriner ini. Jadi bisa dimanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Oke, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan narasumber kita yang biasa pada sore hari ini. Ada Profesor Dr. Siti Azizah, Sarjana Peternakan, Magister Sosial, Magister Komunikasi gitu ya, guru besar di Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang. Eh, mohon izin saya membacakan kurikulum vitae beliau, latar belakang pendidikan beliau, S1 Peternakan di Universitas Brawijaya, kemudian beliau melanjutkan studi magister S2 di dua institusi, yaitu di Universitas Brawijaya dan University of Queensland tahun 2004 dan 2006. Kemudian beliau meraih gelar doktor S3 dari Universitas Brawijaya tahun 2014. Beliau juga aktif menulis dan mereview berbagai jurnal nasional maupun jurnal internasional, kemudian juga pemegang banyak hak kekayaan intelektual atau HKI gitu ya, serta menjadi inisiator berbagai program pengabdian kepada masyarakat. Prof. Azizah juga memegang posisi penting yang pernah beliau emban. Di antaranya ada Ketua Tim Pengelola Community and Livestock Studies tahun 2023, pendamping UMKM dan pengembang model bisnis peternakan. Dan juga beliau pernah menjabat sebagai Ketua Badan Konseling Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. Begitu, baik tanpa berlama-lama, mari kita sambut narasumber utama kita sore hari ini, Ibu Profesor Dr. Siti Azizah, SPT MSOS M Komun. Monggo Ibu Profesor Siti Azizah, waktu dan layar Zoom kami persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter, terima kasih Mbak Sasi, terima kasih dokter Nani, dan selamat sore untuk Bapak Ibu dosen sekalian, adik-adik sekalian yang insya Allah hari ini saya berusaha untuk share apa yang sudah saya ketahui tentang leadership ya. Untuk mempersingkat waktu, saya akan share screen. Share sound, bentar. Oke. Oke. Apakah sudah bisa dilihat ya? Sudah bisa. Sampun, Prof. Ya. Saya izin membagikan dalam bahasa Inggris PowerPoint-nya, tapi tetap dalam bahasa Indonesia penyampaiannya. Ya, jadi saya ini karena lebih mudah karena kebetulan materi yang saya berikan ini sebagian kami ambil dari mata kuliah leadership yang diberikan kepada kelas internasional, jadi lebih mudah untuk diintegrasikan di sini. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya mendahului ya kuliah sore ini dengan mengapa sih kita perlu mempelajari tentang leadership gitu ya. Nah, dalam konteks penyuluhan ini banyak kita mengenal ada istilah agricultural leadership. Jadi
leadership ini ditujukan kepada beberapa jabatan, terutama pada extension officers atau agen penyuluh gitu ya, dan juga tidak tertutup kemungkinan penyuluh ini dari instansi apapun ya. Jadi misalnya kita sebagai akademisi itu wajib juga menyampaikan apa yang kita ketahui, kemudian dari dinas dan sebagainya, dari pemerintah, ataupun ketika kita masuk ke dalam sebuah industri ya, industri yang berkaitan dengan kesehatan, dengan pakan, produksi dan sebagainya, maka pasti ada extension officers ini. Yang perlu kita pahami adalah penyuluh itu sebetulnya sama sebagai marketer ya. Jadi kita itu menjual ide sampai terjadi perubahan perilaku. Nah, agricultural leadership ini atau kepemimpinan dalam pertanian, kenapa kita fokuskan ke pertanian? Karena memang penyuluhan veteriner ini merupakan salah satu komponen gitu ya dalam agriculture ya, agricultural development ya, dalam pengembangan pertanian. Dia berfokus pada bagaimana caranya agar seseorang itu bisa mempengaruhi dan kemudian mengarahkan targetnya gitu agar dia bisa mencapai tujuan dari pembangunan itu sendiri. Nah, dalam hal ini, dalam konteks ini tentu saja pembangunan atau program-program yang sudah dicanangkan siapapun itu ya, institusi ataukah program-program yang memang bersifatnya solutif bagi masyarakat itu sendiri. Nah, target kita ya perlu dipahami bahwa target kita itu sebetulnya bukan hanya di tingkat individu, tapi juga bisa di tingkat groups atau kelompok. Nah, di tingkat kelompok bisa bahkan di tingkat komunitas. Oleh karena itu yang perlu kita pahami adalah leadership ini sangat berkaitan dengan bagaimana kita berkomunikasi gitu ya, berkomunikasi di level individu, pada individu, kemudian pada kelompok, dan juga di level masyarakat. Dan itu berbeda-beda. Dan itu memang butuh satu pertemuan tersendiri gitu. Nah, bagaimana seorang extension officers, kita langsung ke extension officer aja ya, petugas penyuluhan ya, bisa memfokuskan dirinya untuk mengarahkan target kita. Yang pertama, kita juga harus bisa memanage tim kita ya, memanage tim kita untuk mencapai tujuan-tujuan dari sebuah program yang sudah direncanakan terlebih dahulu. Nah, tim ini bisa bermacam-macam, apakah itu tim pengabdian ataukah kita harus memimpin di sebuah farm atau project farm gitu ya, sehingga nanti mencapai tujuan bersama. Yang penting tujuan bersama ini tercapai. Nah, saya membaca-baca sebelumnya, saya melihat ada beberapa kekhususan gitu ya untuk veteriner. Jadi artinya untuk extension officers, untuk kedokteran hewan ya, ini ada beberapa kekhususan. Yang pertama, dia dititik beratkan pada 3 poin gitu ya. Jadi di sini bagaimana sih kita itu membawa target kita atau responden kita agar target ya, audiens kita agar semua ini bisa bekerja sama gitu ya untuk mencapai tujuan. Di dalam kedokteran hewan itu saya lihat ada 3 poin. Yang pertama adalah aspek kesehatan. Nah, di aspek kesehatan ini ternyata bukan hanya pada kesehatan animal atau kesehatan hewan, tapi juga kesehatan pada manusianya, karena setelah saya baca-baca ada ya penyakit yang sifatnya zoonosis yang menular kepada manusia. Ini sehingga tugas dari extension officer dari kedokteran hewan itu rasanya juga bertambah berat dengan ini. Kemudian ada juga salah satu aspek yang perlu dicermati yaitu tentang animal welfare. Dan ini kalau dalam dunia peternakan di kami, animal welfare ini menjadi salah satu concern, karena ternyata di dunia peternakan itu antara animal welfare dengan kemudian produktivitas dari ternak itu kadang-kadang berlawanan, dan kemudian sampai ternyata pada bagaimana produk-produk asuh ya aman, sehat, utuh dan halal, karena semuanya ini ternyata berawal dari kesehatan hewan gitu. Nah, ini mengapa seorang dokter hewan gitu ya penting mempelajari hal-hal yang sifatnya agricultural leadership ini.
Nah, ada beberapa key aspek atau aspek-aspek kunci gitu ya ketika kita menjadi seorang leader dalam dalam mengarahkan masyarakat ya. Yang pertama yang harus kita pahami ya, adanya aspek bagaimana kita mempengaruhi dan mengkolaborasikan gitu ya. Mempengaruhi dan mengkolaborasikan pihak-pihak yang berkaitan dalam program-program pembangunan yang berkaitan dengan penyuluhan tersebut. Nah, ini yang saya amati kalau dari lapangan ya, kolaborasi ini sangat lemah, bahkan kadang-kadang tidak match gitu ya antar instansi. Jadi tidak match, semua instansi memiliki kebutuhan sendiri-sendiri sehingga tidak ada kolaborasi khusus. Dan sayangnya walaupun ada hibah-hibah ya, kayak saya lihat ada hibah-hibah tentang kolaborasi ini, semuanya memiliki kepentingan-kepentingan sendiri gitu ya, sehingga ini menjadi sulit. Nah, inilah pentingnya leadership dalam hal ini ya, perlu kita bagaimana membuat kolaborasi yang pas di antara para pihak di program pembangunan. Yang kedua adalah aspek problem solving and decision making ya. Jadi seorang leader ini yang pertama dia harus bisa melihat dan menganalisis isu-isu yang kompleks sifatnya gitu ya. Dan ini juga tidak bisa dilakukan sendiri. Oleh karena itu sekarang ini kita cenderung tidak bisa multidisiplin tetapi tidak bisa monodisiplin tapi multidisiplin, interdisiplin ya, bahkan transdisiplin gitu ya. Nah, sehingga nanti isu-isu yang kompleks ini bisa dihandle oleh semua kepakaran dan itu memang penting untuk dilakukan saat ini. Nah, kemudian kita membuat decision making ya, membuat pengambilan keputusan dan mengimplementasikan solusi yang efektif bagi kebutuhan dari target kita ya, dari audiens kita. Yang ketiga adalah aspek advocacy and policy. Nah, ini yang sering dilupakan oleh para penyuluh ya, bahwa ternyata kita itu tidak hanya mendengar program-program di atas tapi juga kita harus bisa mengadvokasi ya, mengadvokasi kebijakan-kebijakan yang mensupport petani, peternak gitu ya, ataupun siapapun yang terlibat dalam kegiatan industri dan terdampak negatif oleh program pembangunan tersebut. Nah, ya ini memang menjadi masih belum maksimal ya, masih belum optimal karena memang saluran komunikasi untuk mengadvokasi kebijakan oleh penyuluh ini memang kemungkinan belum optimal. Kemudian aspek yang keempat adalah komunikasi dan pendidikan. Ya, jadi karena kita ini marketing dari ide-ide baru, kemudian kita sebagai akademisi ini kita punya skripsi, punya tesis. Sebetulnya kan kalau dalam filsafat ilmu itu kita punya ini ya, ada yang sifatnya aksiologis ya. Aksiologis itu di mana kita itu skripsi kita itu seharusnya adalah sesuatu yang bermanfaat ya. Oleh karena itu kita ya sebagai dosen, sebagai mahasiswa itu saya kira ketika merancang sebuah penelitian itu maka harus berbasis pada kebutuhan dari masyarakat. Nah, disinilah pentingnya kita bisa mengkonvey atau memberikan informasi kepada masyarakat dengan tepat. Jadi apa gunanya gitu ya kita memiliki sebuah ilmu yang tidak dibutuhkan oleh masyarakat. Ya, jadi harus bisa menganalisis kemudian memberikan solusi. Jadi sebetulnya apa yang kita lakukan di bangku kuliah itu merupakan solusi dari masalah-masalah masyarakat. Yang kelima adalah innovation and change ya. Jadi sebagai akademisi tentu saja kita harus embrace new technologies. Nah, ini ada yang disebut oleh dosen saya dulu adalah menara gading gitu ya. Menara gading kita itu punya banyak teknologi, punya hal-hal yang sangat canggih, tetapi tidak bisa digunakan oleh masyarakat. Disitulah fungsi dari seorang leader dalam bidang pertanian. Artinya bagaimana sih agar teknologi ini dari menara gading ini bisa turun ke bawah gitu ya. Dan terakhir adalah community building. Ini adalah salah satu yang paling penting gitu ya, di mana semua
semua pihak yang berkaitan, semua stakeholders gitu ya, itu seharusnya bisa membangun network dan kemitraan sehingga bisa bersama-sama membangun. Jadi membangun itu bukan sifatnya parsial gitu, tetapi sifatnya bisa bersama-sama dengan pihak-pihak lain gitu ya. Mungkin dari sini bisa dipahami ya, kalau misalnya tidak ada yang kurang pas atau kurang bisa dipahami, silahkan langsung bertanya, saya tidak masalah ya. Oke, saya memberikan ini tadi saya sempat browsing dan kemudian ada sebuah video gitu ya yang menurut saya sangat menginspirasi gitu, bahwa ternyata dokter hewan itu harus memang turun ke bawah gitu ya. Nah, ini adalah dokter hewan Mukhlas Yasi Alamsyah gitu ya. Dia disebut dengan dokter hewan keliling gitu ya di Salatiga. Mari kita lihat bersama-sama. Semoga ini keluar ya suaranya ya. Gitu. Nanti kalau nggak keluar, mohon saya diberitahu nih, Bu Dokter. Wah, banget gede nih. 1, 2. Berakhir sudah 9 bulan masa penantian peternak sapi warga Dusun Randu Ares, Salatiga, Jawa Tengah ini. Setelah 1 jam proses persalinan, seekor anak sapi lahir dengan selamat berkat tangan dingin dokter hewan Mukhlas. Berada 1.500 meter di atas permukaan laut, Desa Sumogawe di Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang menjadi tempat pengabdian Mukhlas Yasi Alamsyah selama 13 tahun. Dengan bersepeda motor, ia menjalankan tugasnya sebagai dokter hewan dari satu desa ke desa lain. Apabila memilih di daerah pedesaan akan banyak hal yang bisa dilakukan di sana, karena ilmu kita akan sangat bermanfaat bagi mereka untuk peternak-peternak yang ada di pedesaan. Tak seperti kebanyakan dokter hewan, ia langsung mendatangi pasiennya. Ini ya, sudah berapa hari? Sapi perah milik Gianto, warga desa Jetak, Kecamatan Getasan ini misalnya, ia obati kaki kanan depannya yang sedang sakit. Untuk meringankan penderitaan sapi, ia menyuntik obat perangsang urat yang terkilir. Pak, ini ngapunten kula dereng saged bayar ibene wau. Oh, enggak apa-apa, betul apa? Dan iki kula gandeng namung sayur ya, Pak. Orang ini mang betul langsung mangke dimasak di dalam. Alah, enggak usah. Betul nama Pak. Kula pedhet kiri. Ya wes, enggak apa-apa satu. Ngapunten lho Pak. Beda apa lho Pak. Dari dokter hewan, Mukhlas tak canggung turun langsung mengumpulkan susu murni dari rumah-rumah warga yang lokasinya sulit dijangkau. Ia kemudian memeriksa kualitas susu sapi dari 5 desa di Kecamatan Getasan yang mencapai sekitar 40.000 liter setiap hari. Jumlah ini menjadikan Kecamatan Getasan sebagai sentra susu terbesar di Indonesia dengan harga penjualan tertinggi pula. Tak mudah mencapai harga susu Rp3.500 per liter kini dari Rp1.200 seliter 13 tahun silam. Mukhlas dan beberapa warga Getasan harus berjuang keras memutus mata rantai tengkulak susu yang selalu merugikan peternak. Lagi susu itu adalah orang-orang yang mempunyai pengaruh besar di Kecamatan Getasan. Jadi terpaksa kita harus mempunyai strategi sendiri untuk turun langsung kepada peternak sehingga saya bisa memberikan informasi kepada peternak tentang harga susu yang sebenarnya. Sekaligus saya bisa melakukan kontrol kualitas. Jadi saya bisa memberikan informasi kepada peternak tentang kualitas susu yang baik itu seperti apa sehingga mempunyai harga yang maksimal.
menjadikan Getasan sebagai sentra susu di Indonesia ternyata tidak cukup bagi dokter hewan mutlak. Kini ia pun mengembangkan ternak ayam petelur. Fokus merawat ayam petelur dari mengontrol pakan, air, sampai mengobatinya bila sakit. Kita mempunyai pilihan selain mempunyai susu dengan kandungan gizi yang bagus, kita juga mempunyai pilihan lain atau alternatif sumber gizi yang lebih murah atau yang murah yang lain, yaitu telur. Oke, demikian ya salah satu video yang menurut saya ini cukup inspiratif gitu ya. Jadi dokter hewan ternyata itu tidak hanya berada di klinik gitu ya, tapi bisa menjadi leader ya, walaupun mungkin jauh di luar tupoksinya gitu ya, tetapi ini menjadi sangat bermanfaat karena memang satu-satunya yang bisa membuat kita punya derajat yang tinggi ya gitu ya, itu adalah bermanfaat bagi orang lain. Oke, mari kita teruskan ke materi leading itu sendiri. Nanti kita akan mencoba menghubungkan dengan penyuluhan veteriner ya. Nah, jadi seperti saya sebutkan tadi, leading adalah bagaimana seseorang itu bisa mengarahkan gitu ya, mengarahkan dan kemudian mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan tertentu ya. Jadi lead atau memimpin itu bisa dengan memberikan pedoman, dengan memberikan jalan, mengarahkan, memimpin, govern ya. Kemudian kita sebagai pemimpin juga harus memberikan metode untuk mencapai tujuan tertentu, mengundang atau menarik gitu ya, invite, menarik, tapi juga kita mendorong gitu, merangsang, mempengaruhi, dan kemudian kita juga go before gitu ya, atau bisa memberikan contoh gitu ya. Kalau orang Jawa kita pemimpin itu harus bisa di depan, di tengah, dan di belakang. Nanti ada juga teori-teori yang sifatnya hampir sama seperti itu. Nah, jadi ini adalah inti dari leading ya, leading atau memimpin. Nah, ada beberapa karakteristik dari seorang leaders gitu ya yang harus dimiliki. Yang pertama, dia itu harus berambisi dan bisa mengambil inisiatif. Jadi kita kalau mendengar ambisi itu tentu saja biasanya gitu ya, biasanya itu konotasinya negatif. Tapi di sini ambisius itu bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan umat ya, kepentingan. Kadang-kadang banyak orang tidak bisa membedakan ambisi pribadi dengan ambisi amanah ya. Nah, di sini yang saya tekankan di sini ambisi dari untuk mensukseskan amanah yang dibebankan kepada dia. Nah, kemudian ada dia punya motivasi gitu ya. Dia memang punya motivasi untuk memimpin dan memang bersedia untuk mengambil wewenang ya, wewenang dari yang dibebankan pada dia. Jadi kalau dalam kepemimpinan itu kita mengenal ada dua, yaitu kekuasaan dan wewenang. Nah, kekuasaan ini adalah kemampuan atau kemampuan kita untuk mengarahkan atau menyuruh orang lain gitu ya. Tetapi itu tidak bisa tidak legal kecuali ada wewenang. Wewenang itu adalah sebuah hak legal dari seorang leaders gitu ya untuk melakukan sesuatu atau untuk mengarahkan orang lain. Yang ketiga, seorang leaders harus jujur dan punya integritas. Nah, ini yang paling sulit ya menurut saya dalam semua hal ya. Jadi memang kejujuran ini kejujurannya bisa berbagai macam aspek ya, kejujuran kepada diri sendiri, apakah dia memang memimpin itu dengan tujuan mengemban amanah ataukah untuk tujuan untuk memperkaya diri sendiri kah, atau tujuan untuk jenjang karir kan seperti itu. Nah, kemudian jujur kepada orang yang dia pimpin gitu ya, jujur kepada orang yang dia pimpin. Ini berhubungan dengan orang-orang yang memiliki self confidence. Leaders are assertive. Assertive itu apa? Dia itu mampu menggerakkan orang lain gitu ya, mampu menggerakkan orang lain, tapi
orang itu bersedia memangnya untuk digerakkan sedemikian rupa. Jadi tanpa mengorbankan hak-hak orang yang dia suruh gitu ya. Kemudian decisif dan enjoy taking risk. Jadi memang kalau kita bilang orang-orang yang berjiwa pemimpin itu sebetulnya adalah risk taker atau orang yang berani mengambil resiko. Tapi tentu saja pengambilan resiko itu harus berdasarkan ilmu, gitu ya, berdasarkan ilmu. Ini berhubungan dengan yang nomor 5 dan nomor 6. Jadi ketika dia mengambil resiko, taking risk, maka dia sudah harus punya cognitive ability. Jadi dia harus mengambil resiko itu berdasarkan ilmu dan pengalaman. Karena itu seorang leaders biasanya dia tidak hanya ilmunya tapi juga pengalamannya. Karena pengalaman itulah yang mengasah intelijensia, kemudian bagaimana dia mempersepsi sesuatu, ya, kemudian pengalaman, skill, ya, keterampilan, gitu ya. Walaupun kadang-kadang mungkin ya seorang leaders itu bukan seorang jenius, tapi ketika pengalamannya banyak dan sebagainya, dia akan menjadi orang-orang yang memiliki kemampuan untuk menganalisa sebuah permasalahan, atau dia punya good judgment, atau good judgment itu apa? Penilaian yang baik gitu ya. Nah, semua ini nomor 1 sampai 6 itu tentu saja dia bisa merencanakan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang ya, sehingga dia bisa menyusun strategi-strategi yang harus dia lakukan. Ya, kemudian nomor 6 itu berhubungan dengan kemampuan psikomotorik. Kalau ini tadi kognitif, ya, nomor 1 sampai 4 itu afektif ya, bagaimana attitude-nya dia. Nomor 5 itu adalah kognitif ya, pengetahuan, dan nomor 6 itu sudah pada psikomotorik, yaitu technical expertise ya, atau kemampuan-kemampuan teknis. Oke. Nah, ini adalah kemampuan dari seorang ability atau kemampuan-kemampuan seorang leaders gitu ya. Ini tambahan dari tadi ya. Jadi dia harus bisa mendefinisikan visi misi dari programnya ya, kemudian dia punya sense of mission gitu ya. Jadi dia memang punya aptitude ya, sikap untuk itu ya. Kemudian dia memang menerima kepemimpinannya sebagai tanggung jawab ya. Nomor 2 itu saya garis bawahi itu ya. Jadi orang-orang yang menjabat itu seharusnya menjabat dan menjadi leader itu menerima itu sebagai tanggung jawab, bukan sebagai rank atau status ya, status sosial ataupun status dalam jabatan dan sebagainya. Dan kemudian yang ketiga, dia harus bisa memiliki kemampuan agar dipercaya oleh orang lain. Oleh karena itu dia harus punya personal integrity yang baik gitu. Oke. Nah, ada beberapa styles atau gaya kepemimpinan. Nah, sebetulnya ada beberapa teori, ada 3, ada 7, ada 12, ada 16 dan sebagainya. Tapi saya hanya memberikan 3 styles karena yang semua tadi itu hanya style turunan gitu ya, style turunan dari 3 ini. Jadi pertama adalah style yang autokratik ya. Autokratik itu adalah pemimpin-pemimpin yang membuat semua keputusannya berdasarkan keputusannya sendiri, dan dia mendominasi semua bawahannya. Jadi tim membersnya itu dianggap tidak memiliki banyak peluang untuk memberikan kontribusi pada pengambilan keputusan gitu ya. Nah, biasanya ini members atau anggota timnya ya, atau mereka yang di bawahnya ini biasanya mereka adalah orang-orang yang akhirnya menjadi pasif gitu ya, menjadi pasif. Nah, karena mengapa mereka pasif ya, karena mereka si leader ini biasanya memberikan pressure atau tekanan-tekanan dan arahan-arahan yang sifatnya terus-menerus. Jadi harus begini dan harus begitu gitu ya, harus begini harus begitu. Nanti dia menggunakan banyak hal, misalnya dengan reward dan punishment. Kalau kamu nurut nanti saya beri ini, kalau nggak nurut saya akan kotakkan kamu, atau kamu nggak akan diberikan fasilitas dan sebagainya. Jadi ini sebetulnya beririsan juga dengan ilmu manajemen. Makanya kalau ilmu manajemen itu biasanya ada salah satu babnya adalah leadership. Nah,
Tetapi apakah ini baik atau buruk? Nah, nanti kita akan bicara itu dalam satu slide tersendiri. Tapi biasanya orang-orang yang memimpin dengan cara otokratik itu bukan pemimpin yang baik gitu ya. Tetapi ya kita sebagai seorang pemimpin kadang-kadang perlu melakukan gaya kepemimpinan yang otokratik ketika ada urgent action yang diperlukan. Artinya ada sebuah kondisi di mana hal-hal yang urgent itu dibutuhkan. Yang misalnya sangat-sangat diperlukan pengambilan keputusan yang darurat gitu ya. Jadi style seperti itu sangat dibutuhkan karena membutuhkan pengambilan keputusan cepat. Bisa juga ini dibutuhkan kalau kita berhadapan dengan target atau audiens atau bawahan yang kurang kompetensinya, sehingga kita harus mengambil alih dulu sementara sambil kita memberdayakan atau memberikan community building kepada mereka. Jadi memang itu ada plus minusnya gitu ya. Nah, yang kedua adalah gaya kepemimpinan yang partisipatif atau demokratik. Jadi ini adalah ketika seorang manajer atau seorang leaders gitu ya, dia itu selalu melibatkan subordinat mereka atau members mereka, tim members mereka dalam pengambilan keputusan. Nah, dalam pengambilan keputusan, tapi dia tidak melupakan bahwa sebetulnya dia adalah seseorang yang punya kontrol terhadap pengambilan keputusan itu, tapi dia menghargai setiap kontribusi karyawannya atau tim membersnya. Ya. Nah, di sini ini sangat baik ketika kita ingin memberdayakan atau membuat orang lain itu merasa dihargai gitu ya dalam tim members itu. Jadi dia mendorong adanya partisipasi, kemudian dia mendelegasikan wewenangnya dengan baik. Jadi ada pemimpin-pemimpin yang sulit sekali mendelegasikan wewenang. Artinya dia itu ingin melakukan semua itu sendiri. Nah, itu sebetulnya bukan pemimpin yang baik ya. Nah, pemimpin yang baik adalah orang-orang yang bisa mendelegasikan wewenang. Jadi memberikan wewenangnya sedikit kepada bawahannya, kepada tim membersnya agar dia bisa melakukan sesuatu. Karena mendelegasikan hal-hal seperti ini gitu ya, job desk tertentu itu bisa membuat bawahannya menjadi berkembang, lebih pintar dari sebelumnya. Ya, jadi intinya sih sebetulnya ya dalam partisipatif ini agar tim members kita atau anggota tim kita itu menjadi orang yang lebih baik, bukan hanya sebagai buruh atau pekerja kita gitu ya, tapi dia harus menjadi lebih baik dan lebih berkembang daripada sebelumnya. Nah, jadi orang-orang dengan style demokratis ini biasanya leader-leaders ini sangat menyukai metode-metode group discussion gitu ya, dan dia sangat terbuka terhadap input-input atau saran-saran gitu ya, masukan-masukan dari tim membersnya gitu. Nah, ini sangat bagus pada seorang leaders karena dia bisa mengetahui kelebihan-kelebihan dari setiap tim membersnya. Oh, orang ini mungkin lebih cocok pada bagian tertentu ya, pada aspek A, B, C dan sebagainya. Sehingga nanti ini mendorong jenjang karir gitu. Artinya bukan jenjang karir, artinya ya kalau dalam organisasi jenjang karir, tapi ketika dalam program berikutnya orang ini bisa diberikan amanah untuk beberapa job desk tertentu ya. Nah, tetapi minusnya kadang-kadang seorang leader yang terlalu partisipatif itu kadang-kadang dia tidak terlalu dihargai, kadang-kadangnya tidak terlalu dihargai oleh anggota tim. Oleh karena itu harus ya namanya leadership itu gabungan antara ilmu dan seni. Jadi dia harus berada di antara itu gitu ya. Dan bisa jadi juga ketika seorang pemimpin itu terlalu memfasilitasi apa yang diinginkan oleh anggota, akhirnya anggota itu merasa dia harus difasilitasi gitu ya terus-menerus, sehingga ketika ada decision making yang ditentukan oleh si leader itu akhirnya mereka tidak terima. Nah, tapi inilah plus minus dari masing-masing style gitu. Oke.
Nah, kemudian yang terakhir ada free rein atau laissez-faire ya. Jadi ini disebut dengan hands off approach gitu ya. Jadi leadernya itu kebalikan ya 100% kebalikan atau 180 derajat kebalikan dari kepemimpinan yang sifatnya otokratik. Jadi dia itu benar-benar membuat semua membersnya gitu ya berfungsi secara independen, dia nggak ikut campur ya. Kemudian kalau ada masalah ya kerjakan sendiri, cari solusi sendiri gitu ya. Ya walaupun dia dalam porsi kecil gitu ya, dia tetap menyediakan dirinya sebagai penasehat dan supporter bagi membernya anggotanya gitu ya. Nah dia ini biasanya orang-orang dengan laissez-faire style ini dia punya sedikit kontrol ya, kontrolnya hanya kecil gitu ya terhadap tim membersnya. Nah, mereka biasanya orang-orang leader dengan free rein leadership ini dia memberikan job desk, ya, memberikan job desk kepada bawahannya, kepada targetnya, audiensnya, gitu ya. Kemudian mereka membiarkan bawahannya untuk men-challenge job desk itu sendiri gitu ya, tanpa terlalu ikut campur dalam proses tersebut ya. Nah, sisi negatifnya sih kadang-kadang membersnya itu kemudian menjadi sangat struggle dalam melakukan itu. Tapi positifnya gitu ya, akan tersaring akhirnya gitu ya, tersaring antara orang-orang yang memang strugglingnya itu bagus dengan orang-orang yang motivasinya sangat rendah. Ya ini ada memang momen-momen gitu ya, ada memang momen-momen yang bisa digunakan ketika seorang leader mengaplikasikan style seperti ini. Nah, style ini biasanya ketika memang tidak terlalu banyak masalah-masalah yang urgent untuk diselesaikan, sehingga ya yang sifatnya rutin ya, rutinitas. Jadi dibiarkan aja itu bawahan kita atau tim members kita mencari pengalaman sendiri walaupun tetap dikontrol begitu. Nah, jadi memang harusnya seperti apa sih gitu ya? Apakah kita memilih yang otokratik gitu ya? Otokratik yang selalu memberikan perintah-perintah kepada bawahan kita, ataukah yang sifatnya laissez-faire, yaitu ya udah ini kerjaanmu seperti ini silahkan gitu ya, ataukah yang demokratik ya, jadi bagaimana pendapat Anda untuk melakukan ini dan itu gitu. Nah, ada yang mengatakan, beberapa ahli mengatakan bahwa sebetulnya kita itu sebagai seorang leader itu seharusnya gitu ya bisa beradaptasi pada ketiga style ini. Kadang kita bisa otokratik, kita bisa laissez-faire, dan kita kadang-kadang juga harus bersifat demokratis. Lalu apa panduannya ya? Kita ini bisa berpindah-pindah style, berpindah-pindah gaya kepemimpinan itu tergantung oleh beberapa faktor. Misalnya seperti yang saya sebutkan tadi pada situasi. Kalau situasinya urgent, maka kita bisa berpindah menjadi otokratik gitu ya. Kemudian tergantung juga pada organization goals-nya seperti apa. Kalau tujuan-tujuan itu sifatnya tujuannya sangat levelnya itu sangat penting, maka itu juga kita bisa kalau misalnya itu berpengaruh pada orang banyak, maka kita mungkin harus demokratis gitu ya, dan karakter dari anggota tim kita. Jadi memang ada ya orang-orang yang memang bisanya disuruh doang gitu ya, tapi ada juga bawahan-bawahan kita atau target kita itu yang sifatnya dia juga punya leadership juga gitu, kepemimpinan yang bagus juga. Maka bagaimana kita menghadapi gitu ya, bagaimana menghadapi bawahan kita yang punya leadership bagus, ya memang kita harus menyadari itu, maka itu bisa kita gunakan demokratik. Atau kalau dia punya kepemimpinan yang sangat bagus, mungkin laissez-faire, tapi tetap harus kita monitor. Nah, bagaimana pemimpin yang efektif gitu ya? Pemimpin yang efektif itu biasanya dia harus bisa mengkombinasi beberapa styles atau
kepemimpinan ya atau kayak kepemimpinan agar hasil yang didapatkan dalam sebuah program itu menjadi optimal. Jadi misalnya pada program penyuluhan A dan penyuluhan B mungkin kita bisa melakukan hal yang berbeda. Misalnya untuk PMK mengatasi PMK di mana itu ada sesuatu yang urgent maka bisa autokritik. Tapi kalau misalnya untuk memperkenalkan fitobiotik misalnya gitu ya kepada maternak, mungkin itu bisa dengan pelan-pelan gitu ya, dengan kita bisa melihat orangnya seperti apa sih karakter dari masyarakat kita. Kalau mereka memang sudah terbiasa menggunakan antibiotik dan kita kemudian harus menggunakan fitobiotik misalnya gitu ya, maka kita harus menggunakan style leadership yang sifatnya demokratis. Jadi demokratis itu sebetulnya kalau dalam komunikasi itu pemimpin yang lebih banyak mendengar daripada menyuruh gitu ya. Ya, saya akan ada share salah satu video lagi yang kita bisa melihat pros and cons atau pro kontra dari setiap style atau gaya dari kepemimpinan. When it comes to figuring out your leadership style, there are many different approaches you can take. And yet, the goal is always the same, to provide direction and motivation for the success of the team. But while a certain style might be effective for some situations, it may not be the best fit for others. Let's take a look at the pros and cons of the 3 primary leadership styles. Autocratic. An autocratic leader has full authority over their team and expects their decisions to be followed without question or discussion. In this style, quick decisions help get things done faster. When they feel like they're being watched, employees perform better. And with all the risk and responsibility resting on the shoulders of the leader, there is less stress on the team. There are downsides, however. Employees can be frustrated when their ideas aren't heard. There are high levels of fear on the team. Opportunities are missed from a lack of flexibility. And there are more misunderstandings because of a one-way communication flow. Democratic. Democratic leaders share decision-making and responsibility across the team. While the leader continues to provide direction, employees' opinions are valued, ideas encouraged, and perspectives considered. In this style, bad decisions are less likely to happen. Employees are highly engaged, and the effectiveness of the team is enhanced. However, it can also lead to a long decision-making process, a strong dependence on the team, and people can easily become distracted from the true goals. Laissez-faire. A laissez-faire leader provides little guidance, instead relying on the team to make all the decisions. They believe in a hands-off approach, letting the team support one another. This can lead to employees taking more responsibility, the ability to change course quickly, and strong team loyalty. But it can also lead to a general lack of accountability, an increase in stress, and missed deadlines from disorganization. While a leader may find that their own style lands somewhere in between, understanding your dominant style and learning to be flexible can help you and your business find success. For more information, visit safe.com/learn-to-lead. Oke, ya jadi ya seperti saya pernah menyatakan bahwa penyuluhan ini sebetulnya sebagian besar mengambil teori dari teori marketing ya. Jadi memang banyak teori-teori yang beririsan ya. Gitu. Oke, saya teruskan. Nah, saya akan memberikan sebuah teori klasik ya, teori klasik tentang managerial grid. Jadi managerial grid karena memang leaders atau pemimpin itu tidak bisa terpisahkan dari ilmu manajemen. Ya, seorang yang pemimpin yang baik ya itu harus menguasai ilmu manajemen yang baik juga. Tapi sebaliknya ya seorang manajer itu juga harus menguasai leadership yang baik. Nah,
Blake Moulton ini adalah dua orang ahli gitu ya dalam bidang manajemen gitu ya. Blake itu yang laki-laki, Robert Blake, kemudian Moulton kalau nggak salah namanya Jim Moulton kalau nggak salah ya. Nah, dia berdua ini mengatakan, dua ahli ini mengatakan bahwa sebetulnya seorang leader itu dia punya dua dimensi kekuatan, di mana dia dimensi concern ya. Jadi dia itu concernnya itu terbagi menjadi dua. Apakah dia concern atau memberikan perhatian yang besar kepada people, kepada orang-orang yang menjadi team membersnya, ataukah dia concern terhadap productionnya, terhadap pada hasil dari pekerjaan mereka ya. Jadi ketika seorang leader ya atau seorang manajer itu banyak memberikan concern terhadap bawahannya, maka biasanya dia adalah orang yang sangat-sangat mempertimbangkan kebutuhan, kemudian kepentingan gitu ya, kepentingan dari bawahannya, dari orang yang dia pimpin. Jadi orang-orang yang sangat baik banget gitu ya, leader-leader yang sangat baik banget, yang sangat mendengar. Nah, tapi ada juga pemimpin yang sangat concern terhadap production. Dia nggak peduli orang itu perasaannya gimana, nggak peduli bagaimana kebutuhan timnya, pokoknya organisasi atau program ini harus sangat efektif dan efisien gitu ya. Nah, ini ini juga sangat berkaitan dengan leadership tadi ya, style leadership tadi. Nah, ini adalah gambar dari grid bagan ini ya Blake Moulton grid ini. Jadi ada 5 sebetulnya, ada 5 jenis kepemimpinan ya, 5 kepemimpinan berdasarkan concern tadi ya. Nah, kepemimpinan yang pertama, jadi ini adalah model yang lain ya. Kepemimpinan pertama adalah country club leadership. Country club leadership. Yang kedua adalah team leadership ya. Kepemimpinan yang berbasis tim gitu ya. Middle of the road leadership, impoverished leadership, dan produce or perish leadership. Nah, nanti kita akan melihat macam-macam, kita amati ya, kita perdalam macam-macam kepemimpinan ini ya. Kita menggunakan 2 aksis ya, sumbu ya, menggunakan 2 sumbu ini untuk memplotting concern dari seorang pemimpin gitu ya. Jadi concern for production, dia memberatkan pada produksi atau memberatkan pada orang-orang yang dia pimpin. Ya. Yang pertama kita bicarakan country club leadership, itu yang saya beri panah merah. Di sana mereka berarti concernnya terhadap production atau terhadap result dari pekerjaan itu sangat rendah, tapi dia sangat memperhatikan orang-orang yang dia pimpin ya. Jadi dia banyak mendengar tentang kebutuhan dan perasaan dari timnya ya. Asumsi dari orang-orang atau pemimpin-pemimpin seperti ini adalah sepanjang tim member saya happy gitu ya, sepanjang tim saya happy, kemudian sepanjang kebutuhan mereka terpenuhi gitu ya, maka lingkungan kerja saya itu akan menjadi menyenangkan. Nah, ketika orang itu bekerja dengan senang gitu ya, dia berpendapat, maka mereka akan lebih produktif daripada jika ini menjadi tegang gitu ya, iklim perusahaan atau iklim members organisasi itu tegang gitu. Jadi dia sangat memperhatikan orang-orangnya dibandingkan result dari program itu. High people, low production. Jadi ini adalah leader-leader yang stylenya adalah country club ya. Country club itu ya seperti orang-orang yang bebas gitu ya. Kalau di luar itu kan country club itu orang-orang yang seperti bebas banget gitu ya. Nah, oke. Kemudian kepemimpinan yang sifatnya produce and perish. Jadi kamu memproduksi atau hilang udah gitu ya. Jadi mereka sangat menekankan pada high production, tapi dia tidak peduli pada people, low people ya. Nah, dia bisa disebut dengan authoritarian atau yang mungkin autokratik tadi ya, pemimpin-pemimpin yang otoriter gitu ya. Jadi dia hanya melihat
bawahannya sebagai alat gitu ya. Jadi sebagai alat pencapaian tujuan ya. Sedangkan kebutuhannya gitu ya itu tidak terlalu mereka pikirkan ya. Jadi tipe leader ini sangat otokratik gitu ya, kemudian dia itu sangat disiplin banget gitu ya, sangat strict gitu ya terhadap aturan, kebijakan dan prosedur ya. Jadi terhadap aturan-aturan, kemudian kebijakan-kebijakan yang dia keluarkan, misalnya dia nggak mau tahu gitu ya kalau misalnya cuti sakit itu maksimal seminggu, tapi kalau sakitnya berat ya pokoknya seminggu gitu ya. Ya orang-orang seperti itu gitu ya. Kemudian dia strict pada prosedur. Jadi misalnya untuk melakukan hal ini prosedurnya harus ABCD. Nah, tapi kalau saya melihat di kedokteran mestinya prosedur ini adalah memang sesuatu yang memang harus strict ya gitu ya. Nah, kemudian orang-orang ini adalah orang-orang yang memandang untuk agar organisasi atau program itu bisa berjalan efisien, maka dia harus menggunakan punishment, gitu ya, harus menggunakan punishment. Dia memandang bawahannya itu hanya 2 jenis, gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan teori XY oleh Douglas McGregor. Dia itu melihat hanya ada 2 jenis karyawan atau bawahan atau team members, yaitu orang-orang yang pemalas gitu ya, dan orang-orang yang memang baik gitu ya, orang-orang teori X dan teori Y. Ada orang-orang yang memang nggak suka bekerja, harus diatur, kemudian menghindari responsibility gitu ya, dan kemudian seenaknya sendiri, hanya dia mencari security aja gitu ya. Tapi dia juga memandang ada sih orang karyawan itu yang bekerja dengan baik, nah gitu. Dan orang-orang seperti ini ya, produce and or bearish leadership ini memandang ya punishment itu adalah cara terbaik untuk membuat tim membersnya bekerja dengan efektif dan efisien. Oke, itu yang di panah, saya beri panah itu ya, produce or perish ya. Ada juga namanya impoverished leadership ya, yaitu low production dan low people. Nah, ini leader yang lebih baik nggak usah jadi leader gitu ya, karena dia nggak peduli dengan hasilnya dan juga nggak peduli sama orang-orangnya. Dia adalah orang yang paling tidak efektif. Nah, ini nggak tahu gimana kepilihnya gitu ya, tapi yang jelas dia nggak peduli dengan orang-orangnya, tapi dia juga tidak peduli dengan bagaimana dia menghasilkan atau mencapai tujuan tersebut ya. Nah, dia nggak peduli bagaimana program itu nanti akan berjalan gitu ya. Kemudian nggak peduli bagaimana orang-orang ini bisa termotivasi untuk melakukan hal-hal tertentu. Nah, memang leader ini berhubungan dengan bagaimana dia bisa memotivasi bawahan atau tim membersnya. Leader ini memang dikatakan bahwa dia adalah orang-orang yang bisa membuat orang lain bekerja, gitu ya, membuat orang lain bekerja tanpa paksaan, gitu ya, tanpa paksaan, dengan senang hati mengerjakan sesuatu yang dia suruh kan gitu ya. Nah, hasilnya apa? Hasilnya adalah tim yang dia pimpin itu biasanya nanti tidak terorganize ya, artinya orang-orangnya juga akan kacau balau, banyak komplain gitu ya, dan kemudian hasilnya pun juga tidak ada gitu ya. Low production, low people. Nah, yang di tengah-tengah ini adalah middle of the road leadership, yaitu dia oke terhadap production dan juga oke terhadap people. Jadi ya dia balance ya, seimbang gitu ya antara 2 concern atau 2 perhatian ini. Dia juga sangat memperhatikan production, ya bukan sangat ya, tapi cukup memperhatikan bagaimana efisiensi dan efektivitas, dan dia juga cukup memperhatikan orang-orang, keinginan dan kebutuhan mereka. Nah, walaupun kelihatannya ini ideal gitu ya, sepertinya dia lumayan kok memperhatikan orang-orang di sini gitu ya, walaupun nggak nemen gitu ya, nggak banget memperhatikan, tapi juga dia juga cukup memperhatikan bagaimana efektivitas dan keefisienan sistem kita gitu ya. Tapi ada beberapa masalah gitu ya. Biasanya dia orangnya average gitu ya, rata-rata gitu. Jadi kadang-kadang dia nggak peduli apakah
orang-orang itu happy atau tidak gitu ya, dan juga tidak terlalu peduli apakah target itu terlampaui atau enggak. Nah, ini middle of the road leadership. Nah, tentu saja yang paling bagus adalah team leadership, dan ini paling susah gitu ya, yaitu dia high production dan juga high people. Jadi dia sangat memperhatikan goal atau tujuan dari kelompok ya, tujuan dari program, dan juga dia sangat memperhatikan kebutuhan keinginan dari mereka yang kita pimpin ya. Jadi ini adalah pinnacle of managerial style. Jadi benar-benar yang paling bagus ya, puncaknya dari kepemimpinan itu sendiri ya. Ya, dia sangat memperhatikan sisi production dan juga sangat memperhatikan kebutuhan dari bawahannya atau team members-nya. Ya, ya ini memang sangat ideal gitu ya, sangat ideal. Tetapi tentu saja ini membutuhkan orang-orang yang sangat berkomitmen gitu ya, berkomitmen terhadap pekerjaannya. Premisnya gitu ya, premisnya yang dia miliki adalah setiap anggota dari tim ini gitu ya seharusnya memiliki pemahaman yang sama dan kebutuhan yang sama terhadap pencapaian tujuan. Jadi memang sifatnya partisipatif gitu ya. Dan kemudian dia dengan demikian dia sangat menghargai bawahannya. Jadi ada kepercayaan, ada respect gitu ya. Ketika bawahan itu atau tim members itu merasa dihargai kebutuhannya dan keinginannya, maka akan terjadi high satisfaction dan motivation. Artinya kita bisa membayangkan ya, kalau kita kerja dalam lingkungan kita dihargai, kemudian kita puas terhadap apa yang kita lakukan, walaupun mungkin rewardnya tidak sesuai, maksudnya belum sesuai gitu ya, maka kita akan melakukan sesuatu itu sebaik-baiknya. Nah, ini adalah kepemimpinan tim ya, tim leadership. Nah, untuk yang terakhir ya, saya ingin memberikan satu teori tentang motivasi ya. Jadi seorang pemimpin ya, seorang pemimpin itu harus mengetahui sebetulnya apa sih yang memotivasi seseorang gitu ya, agar orang itu mau mengikuti kita. Nah, karena apa? Motivasi inilah yang membuat orang itu mau melakukan apa yang kita suruh kan gitu ya, apa yang kita minta tanpa merasa terpaksa. Orang kalau melakukan dengan terpaksa itu hasilnya nggak bagus ya. Nah, motivasi ini bersumber dari dua sumber ya. Yang pertama dari intrinsik dan motivasi yang sifatnya ekstrinsik. Nah, kalau intrinsik seperti dengan istilahnya sama dengan istilahnya, jadi motivasi yang berasal dari dalam. Jadi motivasi dari diri orang itu sendiri. Ya, dia bisa menemukan keinginan, ya, enjoyment, ya, ketika melakukan pekerjaan yang diberikan kepada dia. Ya, oleh karena itu, ketika dia punya intrinsic motivation, dia akan bersedia melakukan pekerjaannya dengan lebih baik. Ya, extrinsic motivation adalah motivasi yang dipengaruhi atau dikontrol oleh external sources. Ya, jadi misalnya punishment, reward gitu ya, itu semua adalah extrinsic motivation. Kalau di dalam sosiologi ada namanya dukungan sosial sebetulnya ya. Di sosiologi itu namanya dukungan sosial ketika orang itu melakukan sesuatu karena dia banyak mendapatkan dukungan sosial. Dukungan sosial ini bisa jadi sifatnya dia nanti kalau dia melakukan ini dan itu, maka orang akan menganggap dia memiliki status sosial tinggi. Itu bisa jadi seperti itu ya, dari budaya. Atau kalau dia melakukan sesuatu, dia kelihatan pintar dan sebagainya. Nah, ini nanti ada sebetulnya ada dalam teorinya Rogers and Schumacher ya, bermacam-macam orang. Nah, motivasi ini juga macam-macam teorinya. Yang pertama adalah teori Maslow, mungkin sudah sering kita dengar ya. Teori Maslow itu ada basic needs, ada psychological needs, dan self-fulfillment needs. Jadi basic needs itu saja hal-hal yang sangat basic ya. Jadi orang itu akan melakukan sebuah pekerjaan yang bisa mencukupi kebutuhan psikologisnya gitu ya. Ketika dia sudah tercukupi kebutuhan dasarnya. Apa kebutuhan dasarnya? Dia cukup makan, cukup istirahat, cukup minum,
merasa aman, sehat, kemudian secara finansial itu aman gitu ya, maka dia baru kemudian beranjak pada pemenuhan kebutuhan psikologis, yaitu dia akan mulai mencari pertemanan gitu ya, kemudian koneksi, dia mencari respect dari orang lain, status dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah yang paling tinggi adalah kebutuhan self fulfillment gitu ya, fulfillment artinya orang ini akan menunjukkan gitu ya, menunjukkan potensinya, menunjukkan jati dirinya setelah kebutuhan-kebutuhan di bawahnya itu tercapai. Nah, yang perlu dipahami sebetulnya ya teori Maslow ini kalau menurut saya bisa jadi tidak banyak ada juga ya penyimpangannya dalam kehidupan petani peternak ya. Kadang mereka mungkin yang saya tahu ketika saya bertemu seorang peternak ya, peternak sapi potong, sapi pedaging, dia hidup dengan sangat di bawah garis kemiskinan. Tapi dia ketika saya ke sana dia menunjukkan, Bu, mau lihat sapi saya enggak gitu ya. Dia punya 2 sapi besar-besar dan mahal dan dia lebih baik tidak makan daripada membiarkan sapinya kelaparan. Jadi dia mendahulukan sapinya karena apa? Sapi itu adalah status sosial bagi dia. Jadi dia tidak peduli bajunya compang-camping, makannya kurang gitu ya, tapi dia kalau punya uang digunakan untuk beli konsentrat gitu ya, daripada membelikan dirinya sendiri makanan yang bergizi. Jadi teori Maslow ini mungkin cocok di beberapa kondisi, tapi kalau di perdesaan dan situasi yang tradisional itu mungkin bisa jadi kurang, ya ada yang tidak bisa diaplikasikan gitu ya. Nah, ada juga Alderfer ERG teori. E itu adalah existence, relatedness dan growth ya. Jadi yang pertama adalah existence. Jadi existence itu adalah kebutuhan eksistensi yang sifatnya psikologis gitu ya. Kemudian R itu adalah sifatnya relatedness, jadi ada safety dan esteem ya, sama seperti Maslow tadi. Dan G adalah pertumbuhan di mana dia ingin mengaktualisasikan dirinya di masyarakat. Nah, kita harus tahu ya orang ini termasuk di mana. Jadi mengapa kita perlu tahu motivasi-motivasi tim members kita? Itu penting untuk bagaimana kita memberikan motivasi pada dia. Jadi misalnya ada orang yang membutuhkan self actualization, maka dia kemungkinan tidak terlalu banyak membutuhkan hal-hal yang sifatnya material, tapi dia membutuhkan yang sifatnya status sosial gitu ya, status sosial atau pujian. Nah, seperti itu. Kemudian ada McClellan, ini namanya the NH itu biasanya the need of NH ya, the need for achievement. Jadi orang itu pada dasarnya dia itu punya 3 kebutuhan ya, kebutuhan untuk afiliasi, artinya berhubungan sebagai sosial, kemudian kebutuhan untuk menguasai sesuatu, the need for power, dan untuk kebutuhan untuk pencapaian diri sendiri. Nah, ketiga poin ini yang bisa kita lihat dari tim members kita ya, orang ini sebetulnya butuh apa sih gitu, butuh apa, sehingga nanti ketika kita memberikan reward kepada dia untuk memotivasi itu tepat gitu. Ya, jadi ada beberapa teknik untuk memotivasi. Yang pertama kita memotivasi itu tidak harus dalam hal berbicara yang baik gitu ya, atau berbicara untuk menunjang kepribadian memuji-muji gitu ya, nggak harus seperti itu ya, atau memberikan reward, tapi motivasi itu bisa memberikan dengan cara memberikan pekerjaan yang menantang ya. Ada orang-orang yang sifatnya memang tertantang hal baru, itu juga bisa memotivasi. Kemudian teknik yang kedua adalah kita harus mengevaluasi dengan benar ya. Jadi kita harus setting evaluasi dengan benar. Ini ekspektasi saya seperti ini, kemudian evaluasi saya seperti ini, maka ayo mari kita mencapai standar minimal dari achievement Anda gitu ya. Kemudian teknik yang ketiga adalah kita bisa mendevelop sebuah program
atau membuat sebuah program yang berupa training dan development. Mengapa kita harus tahu ada program pelatihan yang tepat ya? Ketika orang diberikan pelatihan yang tepat, kemudian dia akan meningkatkan kepercayaan dirinya bahwa dia bisa melakukan sesuatu, dan itu adalah sebuah sumber motivasi yang besar. Dan yang terakhir adalah insentif program. Ini insentif program itu ya tidak bisa dihindari ya, kalau semua orang kepingin insentif gitu ya, yang sifatnya material ya. Oke, ini adalah conclusion atau kesimpulan. Jadi bagaimana sih kepemimpinan di program-program penyuluhan gitu ya? Setelah dari beberapa bahan bacaan gitu ya, sebetulnya yang paling cocok untuk smallholders, karena kita nanti akan bertemu dengan peternak kecil, dengan orang-orang biasa ya, tidak harus dengan orang-orang yang berpendidikan tinggi ya kan. Maka yang paling penting adalah style leadership kita itu harus demokratif dan adaptif, di mana kita bisa mengencourage atau mendorong partisipasi dan kolaborasi dari smallholders atau orang-orang kecil ini gitu ya. Nah, dalam konteks memberdayakan peternak atau orang-orang yang smallholders gitu ya, maka kita harus mempertimbangkan beberapa proses. Yang pertama, proses partisipatif ya, mendengar gitu ya. Kemudian proses kolaborasi, di mana kita harus mengkolaborasikan para stakeholder sehingga kita sebetulnya tidak bisa bekerja sendiri gitu ya. Kemudian proses adaptasi ya, proses adaptasi, maka kita harus bisa menganalisis situasi isu sekarang itu seperti apa gitu ya. Karena yang menghadapi itu sebetulnya bukan kita, tapi mereka yang lebih tahu kehidupan mereka, sehingga kita harus mengadaptasikan program itu dengan baik gitu ya. Dan yang ketiga, tentu saja sebagai seorang leader kita harus meningkatkan motivasi pada orang yang kita pimpin gitu ya. Jadi kalau dalam meningkatkan motivasi ini, partisipasi itu biasanya meningkatkan sense of belonging. Jadi orang itu ketika ada sense of belonging atau rasa kepemilikan terhadap program tersebut, dia akan memberikan yang terbaik dari dirinya. Nah, kita itu bisa memiliki rasa kepemilikan yang tinggi atau memiliki sense of belonging yang tinggi terhadap sebuah program jika kita dilibatkan mulai awal. Bayangkan kalau kita tidak dilibatkan apa-apa, tiba-tiba kita diberikan perintah, kamu harus ini dan itu, dibandingkan jika kita dilibatkan ketika ini sebaiknya bagaimana ya, gitu ya, dari proses perencanaan, proses pelaksanaan sampai evaluasi. Tentu kita sense of belonging kita itu akan lebih besar pada ketika kita dilibatkan mulai awal. Ya, jadi ini adalah presentasi singkat saya gitu ya tentang leadership dalam program penyuluhan. Oke. Terima kasih. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Siti Aziza atas materi dan juga wawasan yang luar biasa, gitu ya, penuh inspirasi. Baik, sekarang kita masuk ke sesi diskusi, mungkin tanya jawab bagi teman-teman mahasiswa di sini yang ingin bertanya langsung ke Prof. Aziza, mungkin bisa pakai fitur raise hand di Zoom untuk bertanya langsung kepada Prof. Aziza, atau mungkin bisa tulis pertanyaannya di Zoom chat begitu. Ingatkan kembali, partisipasi aktif juga akan dihitung gitu ya sebagai poin keaktifan untuk mata kuliah ini. Jadi manfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin gitu untuk bertanya langsung ke Prof. Aziza. Jika ada yang mau bertanya, teman-teman mahasiswa semuanya? Dok, tadi videonya bisa dilihat ya? Bisa Prof. Nggih. Saya izin minta tentang video yang kedua. Untuk video kedua tentang leadership itu tidak bisa dilihat, hanya bisa didengar suaranya. Ini untuk baik untuk Bernadetta, Prof. Raise hand nih, ada dua mahasiswa raise hand, Bernadetta dan Maureen Gracia. Bernadetta, boleh silakan. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya dokter. Perkenalkan, nama saya Bernadetta Risa dari Angkatan 2024.
Mohon izin bertanya, Prof. Sempat dijelaskan tadi kalau misalnya kita bisa mengubah cara kepemimpinan kita sesuai dengan keadaan yang sedang akan kita hadapi ke depannya. Nah, kalau misalnya keadaan itu mendesak, dan tadi kita sempat dijelaskan juga kalau misalnya ada cara kepemimpinan yang autokratik, di mana kita itu memimpin dan kitalah yang membuat keputusan dalam kepemimpinan tersebut. Nah, kalau misalnya dalam bentuk kepemimpinan yang seperti itu, dan kita telah membuat keputusan, tapi bawahan atau anggotanya itu tidak mau bergerak, itu gimana, Prof, kira-kira untuk solusi terbaiknya? Terima kasih. Tanyakan seperti itu. Ini langsung ya, Dok? Ya, monggo, Prof. Ya, ya. Ya, memang seperti itu biasanya Mbak Bernadetta ya. Biasanya ini terjadi bukan pada saat itu saja. Artinya kita harus kembali ke belakang ya. Artinya selama ini kita seperti apa gitu, sehingga orang tidak mau mendengarkan kita gitu. Itu menjadi hal-hal yang sifatnya koreksi terhadap diri kita. Kenapa kok dalam hal-hal genting, saat-saat genting orang nggak mau bergerak? Nah, ini koreksi pada diri kita. Jadi selama ini kita seperti apa? Nah, tapi jika memang itu harus dilakukan dan kondisi mendesak, maka ya kebetulan orang-orang nggak mau bergerak, maka mungkin kita harus melakukan hal lain yang mendesak juga, misalnya outsourcing misalnya, ya. Outsourcing itu adalah salah satu yang sangat mendesak. Jadi misalnya ada aturan baru gitu ya, ada aturan baru yang membutuhkan orang-orang untuk bergerak secara langsung, tapi orang-orang ini nggak mau, walaupun dia punya kompetensi di situ, ya. Maka keputusan penting yang kita bisa ambil adalah outsourcing atau rekrutmen baru, gitu, ya. Atau ya karena kesalahan kita sendiri mungkin ya, orang-orang nggak mau bergerak, maka kita harus melakukan sendiri, tentu saja dengan sumber daya, akhirnya mengorbankan sumber daya yang lebih besar, gitu. Nah, untuk pengalaman-pengalaman seperti inilah memang kita diwajibkan untuk mengoreksi diri sendiri ya, mengapa hal ini bisa terjadi, orang nggak mau bergerak kalau disuruh gitu ya. Jadi selama ini orang tuh menganggap saya sebagai pemimpin yang seperti apa kan gitu ya. Nah, ya kalau urgent ya memang harus outsourcing atau menggunakan sumber daya lain sehingga memang terjadi kerugian yang lebih besar gitu. Tapi kan tergantung prioritas kita ya. Prioritasnya kalau kita memang ingin menyelamatkan program itu, ya memang kita harus berkorban lebih besar, begitu. Mungkin seperti itu ya, Mbak. Baik, terima kasih, Prof. Ya, sama-sama, Mbak. Baik, selanjutnya mungkin Maureen, monggo silahkan pertanyaannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa on cam. Pertama-tama perkenalkan, saya Maureen Graciela. 3 digit NIM terakhir saya 155. Saya dari kelas C angkatan 2024. Pertanyaan saya, Prof, misalkan dalam sebuah kelompok itu pastinya ada pemimpin atau leader, tetapi leader tersebut menempatkan dirinya sebagai seseorang yang sangat superior seperti itu. Dalam artian merasa dirinya selalu berada paling atas di antara para anggota lain. Dia selalu kayak, aku nomor 1, aku di sini pemimpinnya, kamu mau apa gitu. Sehingga mungkin para anggota-anggota tersebut bekerjanya itu tidak optimal, tidak maksimal, atau bahkan tidak nyaman saat berada di dekat pemimpin atau leader tersebut. Menurut Prof, bagaimana solusi terbaiknya untuk leader itu? Bagaimana caranya menempatkan diri sebagai seseorang leader yang fleksibel, dalam artian tidak memberikan pressure kepada anggotanya, memberikan kebebasan, tetapi tetap memegang tanggung jawab terhadap tugasnya tersebut. Terima kasih. Ini pertanyaannya untuk anggotanya ataukah untuk leadernya? Leadernya, Prof. Oh gitu ya. Ya, sekarang saya jawab untuk anggotanya dulu ya. Ketika punya leader seperti itu ya, maka kita harus runut kembali kemarin ketika memilih leader seperti apa kan gitu ya. Biasanya ketika pemilihan leadernya nggak bagus gitu ya, seleksi leadernya nggak bagus, maka biasanya terpilih leader yang nggak bagus juga kan gitu. Itu yang pertama. Sehingga nanti ini menjadi pengalaman kalau ada pemilihan leader lagi gitu ya, atau
ya pemilihan leader, maka harus digunakan metode yang berbeda. Nah, untuk seorang leader ya, yang catatan yang saya berikan tadi, maka dia harus bisa mendengar. Jadi dalam komunikasi bisnis ya, ketika kita menjadi seorang manajer ya, itu kemampuan yang pertama, communication skill pertama yang harus dimiliki oleh seorang leader itu sebetulnya adalah to listen atau untuk mendengar gitu ya. Mendengar itu artinya ingin bisa menganalisis situasi dulu ya. Pertama, bagaimana sih kondisi dari tim kita ya, tim kita atau lingkungan kerja kita itu kondisinya seperti apa gitu ya. Nah, ada prior condition, budayanya seperti apa dan sebagainya. Apalagi kalau kita leader baru ya, pemimpin baru yang menggantikan orang dan sebelumnya kita nggak ada di situ, maka kita harus berusaha mengenali dulu situasi, jangan banyak bergerak dulu tapi melihat dulu ya sistem sosialnya seperti apa, orang-orangnya seperti apa, kemudian orang-orang ini berperilaku seperti apa gitu. Nah, kemudian baru kita bisa menentukan leadership style yang sesuai dengan kondisi tersebut gitu ya. Dan tentu saja kondisi itu kan selalu berubah ya, orang-orang juga mungkin datang dan pergi, maka itu juga harus kita gunakan. Leadership style itu bisa jadi berbeda antara orang satu dengan orang yang lain gitu ya. Pada orang-orang tertentu, orang-orang yang dalam tanda kutip dia harus didorong betul. Jadi ada orang-orang pintar tapi mungkin dia tidak punya motivasi tinggi, maka kita harus melakukan hal-hal leadership style yang berbeda dengan orang-orang yang memang orangnya sangat ekstrovert, kemudian termotivasi tinggi, ambisius dan sebagainya. Nah, itu memang challenge bagi seorang leader untuk berganti-ganti leadership style berdasarkan kondisi-kondisi manusianya, tujuan dari programnya, dan kemudian mungkin sosial budaya dari situ ya. Nanti kita juga perlu mengetahui iklim organisasinya gitu ya, iklim organisasi dari masyarakat dari organisasi tersebut. Ya kalau dalam hal ini masyarakat ya, bisa juga seperti itu. Begitu, Mbak Maureen? Baik Prof, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi yang ingin bertanya langsung ke Prof. Aziza? Oke, jika tidak ada yang ingin bertanya, saya rasa untuk sesi diskusi bisa kita cukupkan, Prof, mengingat kita sudah berada di penghujung waktu, begitu. Dengan segala hormat, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sekali lagi kepada Prof. Aziza yang sangat menginspiratif, gitu, penuh wawasan yang sangat juga berharga di kuliah tamu sore hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi bekal penting nanti dalam praktik penyuluhan di masa depan mungkin, dan juga membentuk karakter kepemimpinan yang tangguh di masyarakat. Baik, terima kasih. Saya akhiri sesi moderasi ini, dan untuk agenda selanjutnya saya akan serahkan kembali kepada MC, kepada Mbak Sasi untuk memandu penyerahan sertifikat dan juga penutupan acara. Silakan Mbak Sasi, waktu dan layar saya kembalikan kepada Mbak Sasi. Oke, terima kasih banyak Dr. Zulfi atas kesempatannya, dan tak terasa sudah di penghujung acara dengan materi yang sangat bagus dan bermanfaat sekali untuk kehidupan kita setelah di kuliah. Dan untuk yang terakhir adalah penyerahan sertifikat oleh dekan dan yang mewakili. Ya, mungkin karena Bu Dekan tidak dapat hadir pada hari kali ini karena izin tadi, Prof. Mohon izin kami menyampaikan, ya Prof, mewakili dari Bu Dekan dan juga dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga mengucapkan terima kasih banyak kepada Prof. Siti Azizah yang telah berkenan memberikan kuliah tamu pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan ini kami sampaikan sertifikat sebagai
salah satu ucapan terima kasih kami, Prof. Mohon maaf kami tidak bisa memberikan apa-apa selain ucapan terima kasih dan ini semuanya. Baik, terima kasih banyak, Senang Prof. berbagi, Sekali semoga lagi. bermanfaat ya. Terima kasih. Ya. Ya. Baik, mungkin saya izin live dulu, Bu Dokter Oke. ya. Terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya, Prof. Terima kasih, Mohon Prof. maaf atas kurang lebihnya, atas kurangnya kami. Mohon maaf. Baik adik-adik, selanjutnya Mbak Sasi. Oke, baik. Selanjutnya untuk acara untuk kegiatan terakhir yaitu ada untuk pendaftaran dan terima kasih atas tamu yang diberikan. Dan untuk menutup kegiatan pada hari ini, kita berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Ada bercukup dan terima kasih banyak atas kelihatan hari ini dan materi yang sangat bermanfaat, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Wabarakatuh. kasih banyak Mbak Sasi atas telah membantu sebagai MC pada acara hari ini. Saya sampaikan link absensi ya tadi di chat. Di situ silahkan mengisi di Google Form karena mengingat waktu sekarang ini sudah maghrib sehingga kalian bisa mengisi dari Google Form itu. Nanti akan saya cek kembali untuk dari cyber, nanti saya melihat dari hasil Google Form tersebut. Baik, di situ juga bisa mendapatkan sertifikat. Iya ya Dok Zulfi ada sertifikat ya Dok? Sertifikatnya nanti menyusul, Dok. Soalnya kan kalau langsung itu terbatas perharinya 100, jadi mungkin aktif menyusul. Oke. Daripada Ya. ini ya. Daripada nge-lag Ya, lagi ya, gitu. daripada kayak nge-lag lagi kemarin ya. Ya baik, nanti kita blast untuk sertifikatnya. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya untuk adik-adik semuanya dan yang bergabung di YouTube, terutama juga Bapak Ibu dosen yang